kepada Allah SWT itu yang paling pokok yang kita harapkan. Seperti tadi di awal yang disampaikan, kita berharap kita semua nantinya akan dimasukkan ke dalam surga Allah, karena wasilah kita bersama-sama dengan Tuhan benar-benar menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah sama-sama Tuhan. Amin. Langsung saja supaya kita masuk ke dalam kategori kelahiran walaupun hanya sebatas ataupun sekedar akan saya sampaikan, walaupun ini hanya sebatas untuk pelengkap tadi saya katakan, untuk menyampaikan daripada hadis Rasulullah SAW yang tentunya berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, pada momen bulan-bulan yang membawa banyak keberkahan di dalam tempat yang barokah, bulan yang barokah. Semoga kita semua selalu dan selalu mendapatkan tambahan barokah. Amin. Dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang nanti kita termasuk di dalamnya, semoga benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Beliau Rasulullah SAW bersabda yang artinya surga sangat merindukan, surga sangat merindukan kepada 4 golongan. Tentunya ketika kita suka dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu, dan yang kita senang, yang kita sukai, mengharapkan atau merindukan kita, itu yang pasti kita inginkan atau yang kita harapkan. Dan beliau Rasulullah SAW menyampaikan surga sangat merindukan 4 golongan. Semoga kita termasuk oleh surganya. Amin. Yang pertama adalah kalian Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Semoga di dalam bulan suci ini, karena seringkali kita melaksanakan tadarus, itu yang paling sering kita lakukan ketika kita masuk pada bulan Ramadan. Walaupun mungkin di luar Ramadan kita juga sering membaca, tapi yang seringkali diperdengarkan tadarus dari musola atau masjid itu pada bulan Ramadan. Dan orang-orang yang senang membaca Al-Quran, dan tentunya walaupun kita tidak memahami pasti apa yang kita baca, tapi yakinlah ketika kita membaca Al-Quran, karena ketika kita membaca 1 huruf saja, membaca 1 huruf saja dari Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Bukan dikatakan alif lam itu 1 huruf, bahkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan alangkah banyaknya ketika kita dalam sehari sholat tarawih kita tadarus, tentu yang kita banyak, yang kita baca akan banyak sekali. Tentunya ketika kita benar-benar di dalam membaca Al-Quran, baik itu makhraj atau tajwid dan seterusnya dengan benar dan ditambah, apabila di dalam apa yang kita baca kita mengerti apa yang dimaksud dari bacaan tersebut, tentunya akan selalu dan selalu menambah kita senang di dalam membaca Al-Quran tersebut. Intinya, tanpa kita mengetahui arti dari bacaan tersebut, kita sudah mendapatkan keberkahan dari apa yang kita baca. Dan semoga dengan kita senang membaca Al-Quran, kita termasuk orang-orang yang tadi di awal dikatakan kita akan dirindukan oleh surga. Dan tentunya semua orang dari orang Islam tidak mungkin yang tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah. Tapi tentunya ketika kita berharap ingin masuk ke dalam surganya Allah, apabila kita tidak
bisa melewati jalan-jalan yang menuju ke jalan masuk ke dalam surga neraka, itu adalah sesuatu harapan yang tanpa ada upayanya. Yang pertama tadi adalah orang yang suka membaca Al-Quran adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga untuk dimasuki. Yang kedua adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya, karena kita sudah mengetahui bersama bahwa lisan adalah bentuknya kecil tapi mudaratnya sangat besar. Bentuknya kecil tidak berkurang, tapi ketika di dalam kita berbicara tidak kita arahkan dengan sesuatu pembicaraan yang baik, bahkan kok sampai menyakiti orang lain, maka madarat atau bahaya apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan dengan tidak benar, maka akan menyebabkan orang lain merasa sakit hati. Maka di sini tentunya sangat berat untuk kita selalu bisa menjaga lisan kita dari perbuatan atau perkataan-perkataan yang sekiranya dapat menyinggung atau menyukai perasaan orang lain kecilnya. Itu adalah sangat berat. Maka sampai-sampai ketika kita dapat menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik, itu adalah orang-orang yang nanti dirindukan oleh surga untuk kita masuk ke dalamnya. Dan tentunya tidak hanya kita sebatas menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti orang lain, terlebih dari itu lisan tersebut digunakan untuk kita beramal ma'ruf nahi munkar. Minimal kita mengajak sesuatu kebaikan, kita sama-sama minimal yuk dalam suatu kebaikan apapun itu sudah termasuk dalam kategori amal ma'ruf nahi munkar. Intinya membaca Al-Quran kita bisa menjaga lisan kita bisa memberi makan kepada orang yang lapar, dan kita mau benar-benar menjalankan berpuasa ketika kita masih oleh bulan Ramadan. Bagi kalian aku selalu kita selalu lagi mencoba berbuat kemarin. Semuanya warahmatullahi wabarakatuh.